Om Swastiastu, anakku. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materi ya, anakku. Saya pandu kembali melalui YouTube. Mudah-mudahan untuk pada saat rekaman ini kita minggu depan kita akan blended ini semua pembelajaran kita karena sudah diizinkan tatap muka secara terbatas. Artinya blended itu kita campur ya, setengah daring, setengah tatap muka kita di sekolah. Minggu depan kita sudah ketemu di sekolah. Silakan anak-anakku ikuti itu semua. Untuk tugas-tugasnya saya akan jelaskan panjang ini yang terkait, terutama yang terkait dengan siswa yang tidak pernah mengumpul tugas, yang tugasnya juga jarang-jarang dikumpul. Kita selesaikan semua. Saya tidak akan istilahnya marah, tidak akan terlalu ini. Yang penting saya inginkan kalian memenuhi tugasnya, walaupun nanti itu kalian kumpulkan secara langsung ke saya di sekolah. Ya, dengan kertas lampiran saya tidak masalah, yang penting tugas kalian ada ini. Gitu ya. Nanti saya akan paparkan bagaimana mekanismenya di sekolah. Karena ini saya rekam, saya tidak akan bisa berbicara banyak di dalam rekaman ini. Di sekolah kita bisa. Nah, terkait dengan ini, jangan sampai ada anggapan dari kalian bahwa ini ditambah lagi jamnya gitu. Karena ada setengah daring, ada setengah luring di sekolah. Karena pembelajaran mata pelajaran PPKN itu adalah jumlah jamnya adalah 2 jam pelajaran. Sebenarnya daring ini pun kalian sudah mendapatkan potongan banyak ini sebenarnya terkait jam. Saya cuma mengisi 1 jam pelajaran. Dan untuk pembelajaran kali ini kita kembali. Untuk minggu depan kita kembali daring tetap. Kemudian setengah lagi saya akan berikan materinya di sekolah. Ya, nanti mekanismenya saya sampaikanlah di sekolah anak-anakku kelas 10. Nah, untuk kesempatan hari ini, minggu yang lalu kita sudah berbicara terkait dengan wilayah ya. Wilayah. Sekarang baru kita berbicara tentang isinya. Isinya itu adalah orang. Ya, jelas orang. Kita isinya di sini, isi dari wilayah ya. Yang luas ini, Indonesia ya, yaitu berbicara terkait dengan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, anak-anakku. Yang pertama, jelas bahwa suatu negara ya, suatu negara yang istilahnya ada warga negaranya tidak lepas juga dari yang namanya peraturan. Maka dari itu, kewarganegaraan pun ada peraturannya, ada undang-undangnya. Saya akan jelaskan terkait dengan sejarahnya dulu. Ada banyak undang-undang tentang kewarganegaraan dari awal kita merdeka, yaitu dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Kemudian diganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947. Diadakan lagi perubahan untuk undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947. Seperti itu. Terus ada Undang-Undang Nomor 11 lagi diperbaharui tahun 1948. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1998. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 dan sampai pada akhirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Sampai saya rekam ini yang terbaru ya. Nah, ini sejarahnya. Tuntutan dari Undang-Undang Kewarganegaraan sampai sekarang. Nah, anakku, terus ada banyak pertanyaan lagi. Satu pertanyaan yang paling mungkin kalian pikirkan juga, bagaimana, apa sih alasannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini terus berubah? Nah, saya akan paparkan apa alasan perubahan itu menjadi 3 alasan. Alasan yang pertama ada alasan filosofis. Alasan filosofis itu jelas yang pertama itu perubahan ini harus sejalan dengan falsafah hidup kita, dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua ada juga alasan terkait dengan alasan yuridis. Yuridis itu artinya harus sejalan dengan konstitusi negara kita yang dari dasar yuridis dari
lahirnya semua undang-undang yaitu dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Jadi apabila ada amandemen itu namanya anakku, amandemen dari ini ya, kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar ini bisa diamandemen, bisa dilakukan perubahan-perubahan. Bisa jadi nanti undang-undang seperti Undang-Undang Kewarganegaraan ini bisa dirubah lagi gitu atas dasar dari konstitusi kita gitu. Sampai di sana saya yakin bisa bisa kalian pahami. Nah, alasan selanjutnya ada alasan sosiologis atau sejalan dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat. Bagaimana perkembangan masyarakat itu, apa perlu ini? Apakah masih relevan undang-undang ini? Kalau masih relevan mungkin bisa dipertahankan, kalau tidak dirubah lagi menjadi undang-undang yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oke, sampai di sana. Itu alasannya anak-anakku, kenapa di dalam sejarah dari awal proklamasi sampai sekarang undang-undang kewarganegaraan itu berubah. Nah, oke, anak-anakku, sampai di sana saya yakin sudah dipahami. Nah, kita lanjutkan ke status kewarganegaraan. Ini panjang sekali. Saya akan jelaskan sepenggal aja ya. Ini yang pertama terkait dengan status kewarganegaraan menurut undang-undang ini ya. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini setiap yang menjadi warga negara Indonesia, tentu setiap orang yang sebelum berlaku undang-undang tersebut menjadi WNI semuanya. Kemudian yang kedua, yang lahir dari perkawinan sah, ya ibu WNI. Misalnya saya lahir dari ayah saya WNI, ibu saya juga WNI. Nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. Misalkan ada ayahnya seorang warga negara Indonesia, ibunya warga negara asing. Kalian lahir di sini, otomatis kalian warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum dari negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Jadi perkawinan sah ibu WNI, ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, otomatis menjadi warga negara. Atau ayahnya di hukum negaranya, ayahnya memiliki dia keluarga negara, tetapi di hukum kewarganegaraan karena ibunya WNI tidak diakui kewarganegaraan di negara ayahnya. Di sini diakui. Dan anakku maksudnya, anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan sah ayahnya dan ayahnya WNI. Jadi ayahnya sudah meninggal di WNI, misalkan ibunya negara asing dalam tenggat waktu 300 hari ayahnya meninggal gitu, maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Anak ini artinya tidak ada perkawinan yang sah dia, tetapi ibunya WNI masih diakui. Itu baiknya kita ya. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang dilakukan oleh ayah WNI. Nah, ini ibunya warga negara asing sekarang. Kebalik. Ibu negara asing punya ayahnya WNI. Dan ayahnya WNI, kemudian anak itu diakui oleh ayahnya gitu sebagai anaknya. Sebelum usia 18 tahun itu adalah warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ibunya. Nah, ini masuk ke asas, nanti ada asasnya ya, asas ius soli ini. Nanti ada jelaskan setelah slide ini. Dan anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kemudian anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki kewarganegaraan, tetap diakui. Nah, ini terkait dengan kasus ini. Anakku, kadang-kadang ada kasus yang membuat seorang pasangan ini membuang anaknya itu masih hidup. Tidak dijelas ini siapa ayahnya, siapa yang membuang, siapa ibunya. Kemudian itu dititipkan saja, misalkan ada yang mengadopsi, itu warga negara Indonesia. Sudah otomatis diakui oleh negara. Ya, anakku ya. Itu maksudnya.
Anak-anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI. Nah, ini di luar, ini lain beda lagi. Misalkan lah ayah dan ibunya menetap di Amerika, kemudian Amerika, nanti Indonesia juga mengakui bahwa anaknya itu adalah warga negara Indonesia. Nanti ada istilahnya nanti kemungkinan dari status warga negara. Ada nanti ya. Sebelum ke status, ke asas ya. Apa sih rakyat? Ada rakyat, ada penduduk, dan ada warga negara. Ada istilah penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk itu jelas kita semua yang menetap di sini. Dan bukan penduduk artinya orang-orang kita ini yang tinggal atau berkunjung ke negara lain, misalnya ke Amerika. Saya misalkan ya, saya ke Amerika dalam tugas tertentu, misalkan ke Amerika dalam kurun waktu 6 bulan, misalkan tidak menetap di sana gitu. Kemudian saya pulang lagi. Nanti pada akhirnya saya pulang ya. Saya tidak menetap di sana. Saya tidak disebut bukan penduduk saya gitu, bukan penduduk Indonesia. Maksudnya ya, kalau penduduk Indonesia menetap di sini gitu. Kemudian warga negara dan bukan warga negara. Jelas kalau warga negara itu artinya ya warga negara. Nah gini, artinya bukan warga negara asing. Kalau warga negara adalah kita. Nah, beda lagi ini istilahnya tadi bukan penduduk. Saya yang menetap, saya ceritakan barusan, saya di sana, misalkan di Amerika, dalam kurun waktu 6 bulan. Saya akan kembali lagi ya gitu ya. Saya tetap menjadi warga negara Indonesia gitu. Saya warga negara Indonesia gitu. Oke, anakku. Kemudian ada rakyat. Jelas rakyat itu adalah penghuni suatu negara dan punya peran penting. Masuk orang di luar negeri yang masih mempunyai kewarganegaraan Indonesia itu tetap adalah rakyat Indonesia. Oke. Kita ke asas kewarganegaraan. Ada asas ius sanguinis, ada asas ius soli. Nah, saya akan lanjutkan ke ini aja nih. Saya langsungkan secara umum ini ya. Ada asas ius sanguinis dan ius soli yang berlaku di seluruh dunia. Kita berbicara ke Indonesia ini. Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan ya. Dimanapun dia lahir gitu. Tetap ada asas ius soli secara terbatas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Tapi ini dilakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang yang saya jelaskan tadi. Sudah menyangkut di sana anakku. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Ini ada ya, warga negara kita itu yang punya kewarganegaraan ganda. Ini maksudnya dilakukan secara terbatas. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Inilah yang nanti cikal bakal akan munculnya istilahnya naturalisasi di dua ini ya. Nah, barulah saya akan jelaskan terkait dengan kemungkinan status kewarganegaraan. Seseorang itu karena status dari ius sanguinis, ius soli, itu ya, nanti akan kemungkinannya akan seseorang itu bisa disebut dengan apatride dan bisa disebut dengan bipatride dan bipatride ya. Apartheid itu artinya seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, ya, kewarganegaraan ganda artinya seseorang ya yang lahir yang punya keturunan bangsa A, ya keturunan bangsa A, kemudian menganut asas ius soli ya, artinya saya contohkan Amerika yang menganut bangsa asas ius soli. Nah, Amerika ya. Kemudian lahir negara B yang menganut asas ius sanguinis. Kemudian ini saya ulang ini. Ini sebenarnya kebalik ya begini. Balik, mohon maaf ini. Iya, begini.
Saya ulang lagi ya, untuk apatrida dan bipatrida. Apatrida itu artinya tidak mempunyai kewarganegaraan. Artinya seseorang yang lahir dari misalkan Amerika, asas ius soli, kemudian dia itu asalnya ya keturunannya dari Amerika, lahir di Cina yang bipatrida. Ini contohnya Cina. Apatrida ini contohnya Amerika. Ini contohnya Cina. Lahir di negara Cina di sini. Tidak diakui karena ini lahir di Amerika itu tidak mengakui dia punya lahir di sana baru diakui. Kalau lahir di luar tidak diakui. Jadinya lahir di Cina dia. Tidak diakui oleh Amerika. Kemudian dari Cina gimana? Bipatrida. Bipatrida itu tentang asas di Cina itu menganut tentang asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis dia. Artinya keturunan itu ya. Keturunan artinya yang penting keturunannya dia diakui. Kalau tidak keturunannya dia tidak diakui. Lahir di Cina artinya dia tidak punya kewarganegaraan. Itu maksudnya apa itu? Ya, tidak punya kewarganegaraan dia. Oke anakku sampai di sana bisa dipahami? Saya yakin bisa ya. Mohon maaf tadi tertukar semuanya. Saya jadi bingung. Mohon maaf. Jadi guru juga bisa bingung ya gitu. Nah, kemudian bipatrida gimana? Kewarganegaraan ganda. Ini beda lagi. Beda lagi anak-anakku. Kebalik ini. Cina kan, saya contohkan Cina yang menganut asas keturunan ini. Artinya, warga negara Cina misalkan lahir di Amerika lagi. Nah, di Amerika. Lahir di Amerika. Kemudian Cina mengakui, oh itu warga negara saya. Gitu. Amerika, karena menganut asas kelahiran tanpa keturunan dia. Tanpa asas keturunan. Pokoknya siapapun itu yang penting lahir di Amerika, itu warga negara Amerika. Jadi double dia punya. Ganda dia. Cina dia memberikan kewarganegaraannya, status warganegaraan. Amerika juga memberikan. Sampai di sana bisa dipahami ya anakku ya. Nah itu maksudnya penjelasannya. Kemudian, simpulkan materi hari ini sebagai tugas kalian. Ya. Jadi saya akan share di Google Classroom-nya, di Google Classroom. Oke, sampai di sana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Tadi saya tertukar ya. Tertukar ininya. Artinya apartheid itu artinya tidak memiliki kewarganegaraan. Bipartheid itu adalah mempunyai kewarganegaraan kan. Sesuai dengan penjelasan saya. Oke, simpulkan materi hari ini dan sampai ketemu di pembelajaran tatap muka. Oke. Saya tutup dengan Parama Santi. Ya. Om Santi Santi Santi.